Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SK dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya pada video kali ini dalam agenda Jawab Kasus. Baik sahabat SK dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya dan kita akan menjawab satu kasus. Ini datang dari Aceh dan Aceh lagi. Ini saya ditanya oleh Bang Hendrik Kwar. Jadi Bang Hendrik Kwar ini adalah mantan sekretaris desa yang dipecat atau diberhentikan oleh kepala desanya, lengkap dengan rekomendasi camatnya. Tetapi dalam kasus Bang Hendrik Kwar ini janggal katanya, karena ada prosedur lain yang tidak dilalui dalam proses pemberhentiannya, lalu kemudian tiba-tiba mendapatkan rekomendasi camat, dan lalu kemudian diberhentikan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa, yaitu dengan SK diberhentikan. Nah, yang ditanyakan oleh Bang Hendrik Kwar ini, bisa nggak saya gugat Bang, katanya. Ini pertanyaannya. Bisa nggak saya gugat Bang, katanya. Sementara ada prosedur, sementara ada rekomendasi camatnya, tetapi ada prosedur lain yang tidak dilalui. Nah, baik, kita akan jawab. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan membantu saya menjawab pertanyaan Bang Hendrik yang dipecat dengan rekomendasi camat, tetapi ada prosedur lain yang tidak dilalui oleh kepala desa dalam mekanisme dan tahapan pemberhentiannya. Pertanyaannya, bisa nggak digugat? Nah, ini menarik, tetapi sederhana saja kesimpulannya. Saya harus jawab dan kita juga harus tahu secara bersama. Dalam Permendagri 67 tahun 2017 itu jelas bahwa pemberhentian perangkat desa harus dikonsultasi kepada camat dan mendapatkan rekomendasi tertulis. Setelah itu baru dikeluarkan SK-nya. Tetapi itu hanya bagian dari prosedur dan tahapan saja. Jika ada prosedur lain atau tahapan lain yang tidak dilalui dalam mekanisme tahapan pemberhentian Bang Hendrik, maka jawabannya itu bisa digugat. Nah, justru, ingat sekali lagi, justru karena ada prosedur lainnya yang tidak dilalui dalam mekanisme atau tahapan pemberhentian perangkat desa, itu menjadi telah digugat ke PT UN. Nah, jadi kesimpulannya sederhana saja. Selama ada prosedur lain, meskipun ada rekomendasi camatnya, yang tidak dilalui oleh kepala desa dalam mekanisme pemberhentian perangkat desa, itu terbuka lebar untuk digugat. Oleh karena itu, perangkat desa tidak boleh diam ketika diberhentikan dengan cara-cara prosedural atau tidak melalui mekanisme tahapan yang diatur dalam undang-undang. Ya, harus dilawan dan digugat demi sebuah keadilan dan demi penegakan hukum dan aturan di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk itu perlu diketahui oleh kepala desa, kewenangan memberhentikan perangkat desa atau kewenangan mengangkat perangkat desa itu selama sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia, itu Peraturan Menteri 6783 atau peraturan pemerintah dan undang-undang desa, Anda baru bisa melakukan. Nah, tetapi dengan cara melawan hukum tidak akan bisa Anda lakukan pemberhentian perangkat desa. Oleh karena itu, saran saya kepada Bang Hendrik, ya lakukan saja upaya gugatan ke PT UN lebih baik, supaya jelas nanti akan keluar keputusan hukumnya. Kemudian yang kedua,
perangkat desa atau Bang Hendrik dalam hal ini tidak perlu takut melakukan gugatan, karena selama proses gugatan atau Anda diberhentikan meskipun 2 bulan, 3 bulan, 7 bulan, 4 bulan, dan selama proses berlangsung persidangan, hak Anda sebagai perangkat desa nanti akan tetap dibayar oleh kepala desa. Nah, oleh karena itu, Anda sebelum melakukan gugatan, ajukan surat keberatan kepada kepala desa, minimal kepala desa supaya mengetahui bahwa ada upaya hukum yang Bang Hendrik lakukan. Jadi itu jawabannya bisa dilakukan, karena justru ada prosedur lain yang tidak dilalui itu menjadi celah gugatan ke PT UN. Nah, hal ini pun bisa dilakukan oleh perangkat desa yang lain yang mengalami kasus yang sama. Nah, demikian yang bisa saya jawab. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.